Nah, insya Allah langsung kita mulai ya teman-teman ya. Bapak Budowin, kemudian Ibu Ruri dan Ibu Rashidah. Dan ini tadi kita cek di grup diskusi. Untuk Ibu Farmawati ada izin. Mudah-mudahan bisa bergabung di lain kesempatan. Dan kita masih menunggu Ibu Tri Indahwati ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wal hawla wa la quwata illa billah. Wa ba'd. Nah, sebelumnya anak absen dulu nih, sudah on semua belum? Sudah stay semua belum? Bapak Budowin hadir nggih? Bapak Budowin, Hadir, Pak Ustadz. alhamdulillah. Kemudian Ibu Ruri hadirah. Ada Ibu Ruri? Nah, hadir. Kemudian Ibu Rashidah hadir ya? Aina Ibu Rashidah. Nah, mungkin masih sedang OTW kali ya. Nah, dan insya Allah teman-teman semua, Afwan ini anak izin on kamera ya, karena kalau nggak on kamera takutnya anak-anak sendiri yang ngantuk nanti. Jadi kita nyalakan kameranya. Nah, teman-teman bebas mau nyalakan atau tidak, opsional. Nah, teman-teman semua peserta jurusan Islam angkatan kedua di mata kuliah bahasa Arab ini, insya Allah kita akan menggunakan sebuah kitab yang sangat fenomenal ya, dikenal di kalangan para penuntut ilmu, terutama penuntut ilmu syar'i dan diantaranya khususnya para pembelajar bahasa Arab, yaitu kitab dengan judul Durusul Lughah Al-Arabiyyah yang ditulis oleh Dr. Fi Abdurrahim rahimahullah. Ya, mungkin kabar meninggalnya beliau sangat sangat masyhur di tengah-tengah para penuntut ilmu, terutama para pembelajar bahasa Arab ya. Mudah-mudahan Allah menjadikan usaha beliau sebagai amal jariah yang membuahkan pahala yang terus mengalir. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, Durusulullah ini kilas-kilas singkat ya teman-teman ya. Kilas singkat tentang kitab Durusulullah yang Ana masih berusaha juga untuk memahami. Karena terus terang, Ana untuk Durusulullah sendiri belum pernah belajar di jenjang pembelajaran apapun deh. SMP, SMA, kuliah belum pernah belajar kitab ini. Cuman hanya saja materi-materi yang ada di Rasulullah, insya Allah eh, dengan izin Allah, alhamdulillah, sebagian besarnya pernah didapat dari kitab-kitab yang lain atau dalam kesempatan belajar yang lain. Dan yang anak amati dari Rasulullah, ini sepengetahuan anak pribadi, Rasulullah ini dia sebuah kitab yang artinya kitab pembelajaran bahasa Arab yang secara metode belajar ini dibikin apa ya bahasanya itu, senyaman mungkin. Dimana kalau kita perhatikan pembelajar kitab ini seakan tidak belajar atau seakan tidak mempelajari kaidah-kaidah yang berat. Berbeda ketika kita mempelajari
sebagian kitab lainnya, seperti misalkan, Anda mau contohkan kitab, Anda nggak mau sebutkan kitab yang lain di luaran ya. Misalkan Anda mau contohkan kitab yang Anda tulis sendiri, yaitu kitab Nahwu I'rab, kemudian ada lagi kitab Tasrif Dasar, Nahwu Tematik. Itu di situ kita memang fokus belajar kaidah. Jadi pembelajar langsung dihadapkan dengan kaidah-kaidah yang apa namanya fokus kepada materi-materi ya secara urut. Misalkan bab marfu'at, nih dibahas apa itu fa'il, apa itu maf'ul dan seterusnya. Nanti baru ada contoh-contoh. Jadi sudah pusing dulu dengan kaidah. Walaupun sebetulnya tidak menutup kemungkinan kitab-kitab model seperti itu tetap diperlukan. Bahkan ulama pun juga kebanyakan metode pembelajarannya seperti itu. Apalagi kitab-kitab yang klasik. Seperti sebut saja contoh misalkan Alfiyah. Ya. Ini mempelajari kaidah-kaidah. Kemudian Jurumiyah. Ya. Kemudian ada lagi namanya atau syarah-syarahnya ya, misalkan seperti Audhul Masalik, kemudian Syarah Ibnu Aqil, ya. Itu syarah-syarah Alfiyah. Itu mempelajari kaidah dan nanti akan ada contoh-contoh. Artinya model seperti itu tetap dibutuhkan untuk apa ya, sistematis dalam pembelajaran. Karena fokus di situ. Artinya tidak melebar kemana-mana, tidak lompat ke sana kemari gitu. Nah, di Durusul Lughoh ini tidak seperti itu. Di Durusul Lughoh itu seakan pembelajar itu dibawa dalam suasana yang santai, seperti misalkan nanti kita lihat contohnya seperti misalkan ada percakapan, percakapan atau mempelajari kosakata-kosakata. Jadi seakan berkenalan dulu dengan kosakata bahasa Arab supaya familiar dan seterusnya. Kemudian juga percakapan-percakapan yang akhirnya kita senang dulu dengan bahasa Arab. Oh, ada cerita nih, ada cerita percakapan atau mungkin cerita ya, cerita deskripsi atau misalkan penyampaian tentang informasi apa gitu sampaikan. Nah, pembelajar akan dibikin senang dulu dengan bahasa Arab. Terbiasa dulu dengan kosakata-kosakata. Baru nanti digiring gitu, digiring pesertanya atau pembacanya digiring untuk mempelajari kaidah-kaidah ringan. Berawal dari kaidah-kaidah ringan, kemudian apa namanya? Tatanan-tatanan bahasa Arab ya. Dan itu kelihatan apa namanya? Dibikin juga dalam model apa dengan dalam rupa 4 jilid ya. Jilid satu ini yang ringan-ringan dulu. Nanti naik jilid 2, jilid 3, jilid 4. Nah, insya Allah di semester satu ini kita menggunakan yang jilid satu terlebih dahulu. Ya, walaupun memang dalam apa namanya penyampaian materinya akhirnya Durusul ini eh, seakan kesannya lompat ke sana kemari. Misalkan nih di daras satu nanti belajar apa, nanti di daras dua belajar apa, lompat ke sana. Nanti di daras tiga balik lagi gitu. Jadi pindah-pindah. Jadi comot sedikit. Dan tapi itu nggak masalah, tidak masalah dan saya kira itu mungkin metode beliau ya, rahimahullah. Tapi asyik juga gitu loh. Anda simpulkan ini lebih asyik daripada kita belajar yang berat-berat langsung kaidah. Karena kita di sini menikmati banget ya. Insya Allah ya. Setelah Anda pelajari, terus Anda mencoba kemarin semester satu angkatan pertama yang mengajarkan jilid satu ini, mesti nyaman. Itu juga setelah Anda pernah mendengar, Anda teringat itu tadi pernah ada satu pembelajaran menggunakan kitab ini ya, via radio kalau nggak salah. Itu kayaknya enak. Walaupun kelihatannya apa namanya lama sedikit-sedikit, tapi pembelajar itu nyaman, tidak keberatan dan asyik menikmati pelajaran. Nah, itu kilas singkat tentang Durusul Lughah. Nah, ini kita lihat ternyata satu teman kita ya, mungkin memang akan berhalangan setiap malam Jumat. Ini mudah-mudahan beliau dimudahkan.
Nah, tadi Anda lihat ulang tentang silabus untuk pertemuan pertama ya teman-teman ya. Eh, Silabus yang ini bahasa Arab. Untuk pertemuan pertama kita insya Allah mengambil dua daras satu dan daras dua, dan ini insya Allah masih ringan. Mudah-mudahan waktunya cukup ya, sisa setengah jam kurang lebih. Dan Anda yakin sudah banyak di antara teman-teman yang apa namanya paling tidak pernah belajar bahasa Arab, dan nanti kita lihat di daras satu dan daras dua ini sangat ringan, tidak makan waktu yang lama insya Allah untuk memahaminya. Nah, nah kita ini sampul teman-teman ya. Ini al-juz'ul awal ya, al-juz'ul awal, juz pertama. Lagi. Nah, ini ad-darsul awal masih ringan tentang praktik daripada, jadi kalau bahasa Inggris this is a book, this is a pen dan seterusnya gitu. Ini versi bahasa Arab. Nah, tafadhal, mungkin ada yang mau praktek membaca silahkan, supaya melawan ngantuk. Kalau ada sebagian teman-teman yang ngantuk ya, tafadhal. Bapak Budawin atau Ibu Ruri atau Ibu Rasidah, fadal fadal. Nanti apa ditunjuk aja gimana? Atau dimulai dari Pak Budawin dulu, Pak. Silakan, Pak. Ad-darsul awal. Darsul awal. Hadza hadza baitun. Nah, Hadza masjidun. Hadza babun. Hadza kitabun. Hadza qalamun. Hadza miftahun. Hadza maktabun. Hadza sarirun. Hadza kursiyun. nah, nah, ini ada beberapa gambar dan di situ dideskripsikan atau disebutkan keterangannya apa nama gambar itu dalam versi bahasa Arab. Ini kita di apa namanya diajak untuk bahasanya apa ya, eh, mengenal terlebih dahulu kosakata ringan dan itu langsung menggunakan isim isyarah hadza. Hadza yang artinya ini, hadza yang artinya ini, yang kalau mau kita rincikan itu berarti dia adalah rangkaian dari isim, apa rangkaian dari dua kata yaitu ha tanbih dan za yang merupakan isim isyarah. Jadi gitu ya. Jadi hadza itu adalah ha plus za, ya, hanya disebut ha tanbih, kemudian za-nya adalah isim isyarah. Ini pernah atau ini dijelaskan juga di dalam kitab nahwu tematik ya, di sana ada. Dan kita nggak ke arah sana lah ya, kita ringan aja. Ini hadza adalah salah satu isim isyarah gitu aja. Artinya ini dan untuk menuju sesuatu yang dekat. Sesuatu yang dekat daripada orang yang sedang menunjuknya. Nah, hadza baitun, hadza masjidun, hadza babun, dan selanjutnya apa itu? Hadza kitab, hadza qalamun, hadza miftahun, hadza maktabun, hadza sarirun, hadza kursiyun. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, mahadza. Ya, apa ini? Kemudian ada jawabannya itu apa, kemudian dan seterusnya. Nah, ini halaman 6. Nah, nah berikutnya, Fadol, ini kayaknya semua harus baca ya, nggak apa-apa ya? Iya, biar semuanya bunyi. Fadol Ibu siapa? Ibu siapa dulu nih? Tunjuk. Ibu Tri atau Ibu Rasidah atau Ibu Rul Fadol, siapa duluan? Tadi tunjuk aja ya kali ya. Masih malu-malu. Nah, Fadol Ibu Tri yang baru bergabung. Hadirah ya Ibu. Ibu Tri Indahwati. Fadol. Bisa membaca halaman 6 ya. Halaman 6 kalau nggak salah tadi. Enak Ibu Tri.
Ini belum muncul ya. Nah, yang lain silahkan, Fadl. Ibu Ruri, tafadhol. ما هذا؟ هذا بيت. Nah, أهذا بيت؟ نعم هذا بيت. ما هذا؟ هذا قميص. أهذا سرير؟ لا هذا كرسي. أهذا مفتاح؟ لا هذا قلم. ما هذا؟ هذا نجم. nah, nah mumtaz ya Ibu Ruri. Ini adalah praktek pertanyaan yang sangat sederhana, yaitu kalau kita terjemahkan, eh, what is this gitu kan ya? Apa ini? Nggak tahu itu benar apa nggak. Mungkin keliru ya, teman-teman. Silakan meralat. Benar nggak tadi yang ucapkan what is this? Gitulah intinya. Apa ini? Hadza bait. Jadi pertanyaannya apa ini? Kemudian pertanyaan berikutnya adalah pertanyaan yang untuk memastikan, seperti pertanyaan eh, apakah ini rumah gitu. Ahadza baitun. Jadi kalau yang pertama, apa ini? Tanyakan. Seakan belum tahu apa ini. Mahadza, hadza baitun. Ada pertanyaan berikutnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Maka cara menjawabnya adalah na'am, hadza baitun. Ini kelihatannya remeh teman-teman ya, tapi ini penting. Wah, ini kok belajar cuma gini tak? Gak apa-apa, ini masih awalan. Nanti soal berikutnya lebih berat lagi. Tapi tetap kita berusaha teman-teman, insya Allah berat, tapi kita mudah-mudahan Allah mudahkan. Jadi gini, ahada baitun, cara menjawabnya harus menggunakan na'am. Kalau ternyata betul. Ya. Jadi pertanyaan ini, kalau ternyata benar, sesuai apa yang ditanyakan. Jadi saya akan minta kepastian. Ahada baitun, apakah ini sebuah rumah? Gitu maksudnya ya. Ibu Rasidah ya suaranya tidak bisa. Itu mungkin intinya Bu, apa namanya? Apa istilahnya? Mic-nya ya. Mungkin bisa minta tolong orang sekitar atau coba anak aktifkan sebentar. Ibu Rasidah sebentar. Ini juga masih belajar. Gimana cara aktifkan untuk mic peserta ya? Sebentar, Anda tanya istri Anda dulu ya. Mohon maaf. Masuk tuan. Terus, coba gimana? Sebentar Bu ya. Nah, terus? Hmm, turun coba. Nah, coba. As'al. Wait, as'al tuan. Apa
Apa harus dari orang yang langsung? Nah, beliaunya nggak bisa. Ibu Rasidah ya, Ibu kalau mau coba aktifkan mic-nya, ini kan anak-anak juga masih bingung. Biasanya bisa Ibu. Nah, nggak apa-apa Ibu. Nanti sambil diutak-utak Bu ya. Ini kan ada tuh yang di bagian untuk nyalakan mic, nyalakan video di apa? Di, harusnya dari hostnya, dari ananya bisa mencoba aktifkan milik peserta. Cuma nah, takut-takut. Nah, kita lanjut saja dulu sambil jalan nih Bu ya. Nah, jadi tadi ahada baitun, apakah ini rumah? Jadi seakan pertanyaan untuk meminta kepastian jawaban. Benar nggak ini rumah gitu? Maka cara menjawabnya kalau ternyata sesuai menggunakan kata na'am. Menggunakan kata na'am. Na'am hada baitun. Ini rumah. Kemudian ma hada qamis. Ya kan? Kemudian yang kursi ditanyakan ahada sarir. Lah seperti ini teman-teman. Apakah ini ranjang? Ya. Jadi sarir kan mananya ranjang. Ternyata gambarnya bukan ranjang, namun adalah kursi. Nah, ketika tidak sesuai dengan pertanyaan yang meminta kepastian, ahada sarir, maka cara menjawabnya menggunakan kata la. La, hada kursiyun. Bukan, ya. Bukan ranjang maksud, bukan ranjang. Namun dia adalah kursi. Ya. Kemudian di bawahnya, ahada miftah. Apakah ini sebuah kunci? Bukan juga. La, hada qalamun. Ketika sudah mengatakan la, maka sebutkan yang benarnya. Hada qalamun. Nah, kemudian mahada hada najmun dan seterusnya. Kemudian kita melihat di sini ada tamrin, tamrin satu. Nah, insya Allah teman-teman sudah paham ya bahasa Arabnya. Nah, silahkan. Ini ada tamrin satu. Ibu Tri sudah aktif belum ya, Bu? Ibu Tri? Ini aduh, aktifkan ini nggak tahu caranya. Maujudah Ibu Tri, hadirah? Hmm. Jadi Ibu Rosida belum bisa aktifkan Ibu ya. Berarti gimana ya? Kita tamrin satu, ya, tamrin satu. Nah, mungkin gini saja untuk tamrin satu, aplikasi live langsung ya. Pak Budowin, Pak Budowin sebagai orang yang bertanya. Atau gini aja. eh Anda yang bertanya ya, Anda yang bertanya, nanti Pak Budowin menjawab pertanyaan satu, dua, tiga. Ya. Kemudian nanti berikutnya Ibu Ruri ya. Ini yang sudah bisa aktif tadi baru Ibu Ruri dan Pak Budowin. Nah, mana mulai dulu dari yang gambar kunci Pak Budowin ya. Yang soalan nomor satu. Nanti Pak Budowin langsung menjawab saja ya. Kita belajar aktif ya teman-teman ya. Belajar untuk ada interaksi. Ya. Nah, mahada, silahkan Pak. Hadza miftahun. Nah, kemudian yang kedua, mahada. Hadza kitabun. Nah, berikutnya lagi, mahada. Hadza qalamun. Nah, atas ya Pak Budawin.
Kemudian next Ibu Ruri, tafadhol bisa dijawab. Mustaidah Ibu Ruri ya siapa ya? Mahada, ini Ibu Ruri. Ada babun. Nah, mahada, Ada baitun. mahada, Ada kursiyun. ada kursi. Nah, mumtaz. Nah, ini yang sederhana dengan pertanyaan apa ini? Kemudian yang tamrin kedua. Nah, ini. Ya, ini yang model pertanyaan memastikan. Satu, dua, tiga, empat. Nah, Anda mau sapa Ibu Tri, nah Ibu Tri. Gak ada suaranya. Ibu Rosidah belum tahu caranya. Ibu Rosidah kalau ada orang di sekitar bisa minta tolong Bu ya. Mic saya dibisukan Ibu Tri. Iya. Dibisukannya kayaknya bisa diaktifkan dari situ Ibu. Ini Anda juga mau cari ini pengaturan dari sini tuh gimana dari hostnya tuh masih bingung. Pemilik link. Sudah ya Ustaz? Alhamdulillah, Masya Allah. Sudah tahu caranya Bu ya? Ya sudah Ustaz. Ya. Sudah. Alhamdulillah. Ya. Nanti minta tolong bisa di apa kasih tahu juga ke Ibu Rosidah Ya. juga. Ditutul-tutul. Nah, Ditutul-tutul bisa. tadinya Anda mau pelajari juga nih. Bisa kan dari kelas itu langsung bisa di shred gitu sama semua diaktifin semuanya sampai kameranya. Allah alam juga bisa. Nah, kemudian di tabel yang kedua teman-teman ya, kita model pertanyaan yang apa untuk memastikan apakah benar atau bukan atau salah. Nah, Anda baca ya. Ada satu, dua, tiga, empat. Nah, ahadza baitun. Bagaimana cara jawabnya Ibu Tri? Ahada baitun la hada masjidun. Nah, ahadza miftahun. La hada kolamun. Nah, insyaallah. Terus tidak belum aktif ya. Ahadza qamisun. Naam hada komisun. Ahadza najmun. Naam hada najmun. Alhamdulillah. Nah, mumtaz. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Cara menjawab pertanyaan yang untuk memastikan apakah benar sesuai yang ditanyakan atau tidak. Antara na'am dan la. Kemudian sih ada tambahan ketiga, ada iqra waktu. Ini hanya perintah membaca. Insya Allah teman-teman sudah lancar tadi. Kemudian di sini ada pertanyaan, tapi untuk sesuatu yang bahasanya itu bukan sekedar bernyawa ya, tapi sesuatu yang khusus untuk orang ya, manusia lah. Nah ini bukan menggunakan kata ma. Jadi misalkan ada seorang kawan diajak sama temennya masuk bertemu dengan pemilik rumah. Pemilik rumah menanyakan, ini siapa? Nah, bukan menggunakan mahada, tetapi manhada gitu. Kalau mahada ya itu jadi seakan menanyakan ini apa gitu. Nah, manhada hada tabibun. Siapa ini? Ini adalah seorang dokter. Manhada hada waladun. Siapa ini? Ini adalah seorang anak kecil. Untuk gambaran anak besar ya. Man hada? Hada talibun. Siapa ini? Ini adalah seorang pelajar. Ya. Ahada waladun. Nah, ini seperti tadi, seperti pertanyaan yang sebelumnya model tadi, yaitu ahada waladun, memastikan apakah ini seorang anak kecil? Maka dijawab, la, hada rojulun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Nah, di sini juga ada faedah teman-teman ya. Jadi untuk membedakan antara anak yang masih usia ya, ini mungkin usianya usia anak-anak tapi sudah di atas TOEFL ya.
dia sudah mungkin ya usia tamyiz atau mungkin sudah 10 tahun. Hadza waladun, dijawabnya bukan la hadza rajulun. Ini adalah seorang laki-laki dewasa. Jadi penggunaan untuk menanyakan manusia atau orang, seseorang adalah menggunakan kata man, bukan ma. Nah, di sini ada ma hadza masjidun dan seterusnya. Ibu Rasidah berhasil belum, Bu? Nah, Anda mau minta Ibu Rasidah baca. Belum bisa, Bu, ya? Nanti mudah-mudahan suatu waktu berhasil ya, biar aktif langsung. Ini biasanya ibu-ibu yang sudah sepuh nih semangat belajar ya. Di angkatan satu tuh Masya Allah, beberapa peserta itu ibu-ibu udah usia-usia semua, udah senja. Dan Alhamdulillah mereka aktif. Mudah-mudahan teman-teman di angkatan kedua ini bisa aktif semuanya dan istiqomah. Nah, untuk di halaman ini berapa nih? Di halaman berapa? Nah, ada masjid. Fadl. Man turidul qiraah. Atau man yuridul qiraah. Tafadhol. Antara yang sudah aktif tadi ya, Ibu Ruri atau Pak Budoin. Mau baca lagi Pak Budoin? Fadl Pak Budoin. Silakan. Yang mana Ustaz? Nah, yang ada di layar Pak. Hada masjidun. Nah, Bu Rosidah nanti, Mahadza. Bu Rosidah suatu waktu mudah-mudahan bisa Bu ya, sambil belajar. Mahada, silakan Pak. Mahadza. Hadza masjidun. Man hadza? Hadza tajirun. Hadza kalbun. Ahadza kalbun? La, hadza qitun. Hadza himarun. Ahadza himarun? La, hadza khisanun. Wa ma hadza? Hadza jamalun. Nah, insya Allah. Masih ada Pak? Fadl Pak, dilanjut. Ma hadza? Hadza dikun. Man hadza? Hadza mudarrisun. Nah, mudarrisun. Nah, Ahadza qamisun? La, hadza mindilun. nah, mumtaz, Masya Allah. Mahada, apa ini? Hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Jadi dia masih sesuatu yang ditanyakannya menggunakan kata ma. Kemudian man hada tajirun. Siapa ini? Ini adalah seorang pedagang. Ini cuman gambarnya nggak ada ya. Mungkin kelupaan. Ya, jadi menanyakan seseorang bukan menggunakan kata ma, tapi man. Kemudian berikutnya hada kalbun. Ini adalah seekor anjing. Kemudian berikutnya di gambar kucing ditanyakan, ahada kalbun, apakah ini seekor anjing? Ketika gambar bukan anjing, maka la hada kitun. Ya. Bukan anjing, tetapi ini adalah seekor kucing. Nah, kemudian hada himar, ini adalah seekor keledai. Kemudian di bawahnya ada gambar kuda. Ahada himarun, apakah ini seekor keledai? La hada khisonun. Ini adalah seekor kuda. Ana nggak tahu ya perbedaan antara khison sama paros itu apa. Nanti Ana cek dulu biar kita bisa sama dapat faedah. Al farqu bainal khison wal paros. Kalau onta itu kan onta betina naqah, onta jantan jamal. Adapun onta secara umum adalah ibil. Wal 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 faras.
Oh, na'am. Al-faras itu adalah kuda betina. Adapun hison, kuda jantan. Faras disebutkan untuk menyebutkan kuda betina yang sudah balik, yang bisa melahirkan. Adapun kuda yang masih kecil namanya muhr. Kemudian kuda yang jantan sudah balik namanya fahl. Insya Allah banyak ternyata. Al-Muhim. Ini Al-Hisan ini kayaknya yang penting dia kuda, tapi dia ini kayaknya bisa jantan bisa betina. Cuma nanti ada jenis-jenisnya mungkin ya. Al-Muhim seperti itu. Agak sulit kayaknya. Cuman kalau yang Jamal yang pernah pelajarin di bawahnya wa ma hadza jamalun. Kemudian apa ini dan apa ini katanya. Hadza jamalun, ini adalah seekor onta. Nah, kalau Jamal ini yang anak ketahui waktu anak kuliah dulu, Jamal ini onta jantan. Nah, nanti kalau onta betina namanya naqah. Seperti dalam surah apa itu ya? Qala hadhihi naqatullahi lakum ayah. Kata Nabi Soleh, ini adalah ontanya Allah yang menjadi tanda bagi kalian. Tanda akan mukjizat Allah Azza wa Jalla. Wa fa'aqarun naqata dan seterusnya. Karena lupa. Intinya apa namanya? Cerita Nabi Soleh diberi mukjizat keluar onta betina yang hamil dari sebuah batu. Nah, itu naqah. Adapun onta secara umum namanya ibil, ya, ibil. Wallahu alam, itu yang sempat anak ingat waktu belajar dulu, ya. Perbedaan onta. Nah, kalau hisan anak malah jelimet juga tapi banyak istilahnya. Nah, kemudian mahada dikun. Ini adalah ayam jantan. Ini menggunakan kata man juga dan bukan man. Nah, baru nanti di bawahnya man hada. Siapa ini? Hada mudarrisun. Ini adalah seorang guru. Kemudian ahada qamisun. Ini juga pertanyaan untuk memastikan apakah ini sebuah kemeja atau gamis. Kemeja mungkin ya. Ketika ternyata gambarnya adalah sapu tangan atau serbet kalau bahasa kita ya, bahasa Jawa ya, atau enggak tahu bahasa kita atau bahasa Jawa nah lupa. La hadza mindilun atau lap ya, lap. Lap. Nah, hadza mindilun. Ini adalah sebuah lap. Nah, ini adalah ikra waktu tamrin man mahadza hadza qalamun an hadza tabibun hadza kalbun hadza jamal dan seterusnya. Insyaallah ini mudah. Nah, kemudian ad-darsu ats-tsani dalika. Satu, dua. Nah, nah insyaallah di ujung pertemuan ini kita bahas yang darsani. Sepertinya di silabus hmm, di silabus itu nah hanya 2 dars. Insyaallah cukup ya untuk pemanasan sebelum pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tafadhol Ibu Ruri bisa dibaca ad-darsu tsani. Ma hadza qalamun, Apa? hadza kalbun. Ad-darsu tsani, Ibu. Ma Lah, dzalika? Adalah enggak yang halaman ini, Bu. Halaman yang tadi yang tamrin kita lewatin aja. Halaman 12 kok, Halaman langsung ke halaman 12. 12. Nah, ma ma dzalika? Dzalika najmun. Ma hadza masjidun wa dzalika baitun. Hadza hisanun wa dzalika himarun. Adzalika kalbun la dzalika kittun. Ma dzalika? Dzalika sarirun.
Sudah Bu ya? Nah, berikutnya Man di halaman Afan. Kita kasih kesempatan ke Ibu Tri. Tafadhol Ibu, halaman 13. 13. Man hada wa man hada wa man zalika. Hada mudarrisun wa zalika imamun. Ma zalika hajar. Hada sukkarun wa zalika labanun. Nah, Masya Allah. Ini tentang isim isyarah untuk sesuatu yang jauh. Sebentar. Ini kilas. Anda mau beralih ke papan tulis sebentar ya teman-teman ya. Kita potong dulu share screen-nya. Terus kita ke papan tulis. Ini dikit aja teman-teman ya. Mudah-mudahan nggak bikin pusing. Nah, sebentar lagi loading ya. Supaya teman-teman ada gambaran tentang hakikat daripada isim isyarah dan mudah-mudahan tidak apa namanya? Tidak jelimet. Tidak. Paling tidak teman-teman mendapatkan thaqafah tentang isim isyarah. Nah, kita tunggu. Insyaallah ini cukup lama ternyata. Biasanya cepat dia. Kalau gagal nanti Anda jelaskan secara lisan aja. Alhamdulillah bisa connect. Di layar teman-teman muncul nggak apa-apa tulisnya, Bapak Ibu? Muncul Alhamdulillah. Ustaz. Nah, ini kita mau coba bahas dikit aja tentang hakikat isim isyarah. Jadi teman-teman, yang disebut isim isyarah, misalnya ini ada kata hada ya teman-teman ya. Ada kata hada, kemudian ada kata apa lagi nih? Dalika. Nah, yang sejatinya disebut isim isyarah itu hanya yang ini saja, Bapak Ibu. The. Nah, the ya ini saja. Jadi yang namanya isim isyarah itu tok, bagian tanya saja. Dan itu nanti untuk mudzakkar dia hanya ada satu the. Mudzakkar mufrad ya. Ini kita bicara yang untuk itu ada banyak. Ada 10 kalau nggak salah. Cuma kita sebutkan beberapa saja. Di antara adalah dihi. Ini the, ini dihi. Kemudian ada lagi ti. Nah, ada lagi tihi. Ada lagi the. Nah, ini di antara 4 isim isyarah untuk muannats perempuan. Kalau laki-laki pakai the saja. Nah, bagaimana dengan hada dan dzalika? Maka hada dan dzalika sejatinya dia sudah dibantu dengan kata bantu yang lain. Dibantu dengan kata bantu yang lain. Nah, namanya misalnya hada ya. Hada ini adalah rangkaian dari ha plus the. Digabung menjadi apa? Hada. Kelihatan teman-teman tulisannya ya? Kelihatan Ustaz. Alhamdulillah. Nah, ini teman-teman, yang ini ha at-tanbih. Ha at-tanbih. Nah, apa arti tanbih? Tanbih itu seperti bahasanya kita ya, minta perhatian dari orang yang diajak bicara. Ya. Ini sebuah meja misalkan. Maka yang diajak bicara diminta perhatiannya untuk melihat, ini meja. Ini loh meja gitu. Bahasanya. Hadza maktabun. Dan biasanya ini untuk sesuatu yang lil qarib, untuk menunjukkan sesuatu yang qarib. Qarib itu dekat. Qarib itu dekat. Nah, adapun
untuk sesuatu yang jauh, yaitu dzalika, kita tulis juga nggak apa-apa. Kita hapus dulu yang ini nih. Kita hapus. Ini biar nggak hilang. Nah, kalau yang dzalika itu dibantu dengan dua kata. Jadi dzalika itu rangkaian dza plus lamul bu'ad ya. Lam ya. Lam plus kaful khitab. Nah, jadi za plus lam plus kaf hasilnya adalah dzalika. Yang za sendiri adalah isim isyarah, adapun ini namanya lamul bu'ad. Lamul bu'ad. Bu'ad itu artinya jauh. Sehingga akhirnya menghasilkan sebuah isim isyarah yang memang berfungsi untuk sesuatu yang jauh. Maka dibantu dengan lamul bu'ad, ya kan? Adapun kaf ini namanya kaful khitab. Kaful khitab. Nah, kaful khitab ini teman-teman semua, dia akan menyesuaikan siapa yang diajak bicara sehingga kafnya akan berubah. Makanya gini, di Al-Qur'an Allah menyebutkan beberapa penggunaan isim isyarah dzalika untuk sesuatu yang jauh dan kaful khitabnya berubah-ubah. Anda coba bacakan ya teman-teman ya, biar ini apa namanya? Supaya teman-teman mungkin sebagian sudah paham alhamdulillah, tapi kalau buat yang belum paham ini mudah-mudahan ilmu baru ya. Seperti dalam ayat Allah katakan dzalikum dzannu. Nah, Allah katakan dalam surah Fussilat ayat 23, "Wa dzalikum dzannukumul ladzi dzanantum." Ya. Allah sebutkan dzalikum karena memang mukhatabnya yang diajak bicara kum ini banyak orang. Ya. Kemudian perubahan kaful khitab yang lain. Seperti dalam ayat surah Yusuf, ya, surah Yusuf. Qalat fadzalikunna alladzi lumtunnani fi. Kata Imratul Aziz, ya. Berkata Imratul Aziz, istri dari sang menteri, maka itulah yang kalian mencelaku tentang Yusuf. Ya. Di sini Allah katakan dzalikunna, menggunakan kata dzalikunna. Kafnya berubah menjadi kunna karena memang yang diajak bicara banyak perempuan, yaitu wanita-wanita yang dipanggil sama istrinya menteri untuk apa namanya, ditontonkan kepada mereka Nabi Yusuf. Kemudian dikasih apa namanya, dikasih itu apa, buah, kemudian dikasih pisau ya, sampai akhir terlihatlah tangan-tangan mereka. Nah, sehingga dalika kafil khitamnya menyesuaikan yang diajak bicara. Sehingga kalau ditafsir begini, dalika, dalikuma, dalikum, daliki, dalikuma, dalikunna. Kalau nggak salah di Al-Quran juga ada yang dalikuma. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Nah, ya ada. Dalikuma mimma 'allamani rabbi. Nah, ini juga masih surah Yusuf yang cerita tentang dua sahabat Nabi Yusuf yang dipenjara. Qala la ya'tikum ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukum bi ta'wilihi qabla ayyatiyakuma. Kemudian kata Nabi Yusuf apa? Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Itulah yang sesuatu yang merupakan di antara apa yang Allah ajarkan kepadaku. Nah, di sini Nabi Yusuf menggunakan kata kuma. Dzalikuma karena memang yang diajak bicara dua orang. Sahibani yang ada di sijin, yang ada di penjara. Dua orang kan? Jadi menggunakan kata dzalikuma. Ya. Walaupun akhirnya dalam aplikasi kita sehari-hari atau mungkin prakteknya kita menggunakan isim isyarah untuk sesuatu yang jauh, yang diajak bicara satu dua orang ya sama aja dzalika. Sebenarnya nggak masalah. So, kalau memang lebih tepatnya ya kaful khitamnya seharusnya menyesuaikan sama yang diajak bicara. Sehingga bisa dalika, dalikuma, dalikum, daliki, dalikuma, dalikunna. Sebagaimana tilka, tilka, tilkuma, tilkum, tilki, tilkuma,
tilkunna. Itu kilas singkat tentang isim isyarah. Nanti sambil berjalan nanti insyaallah kita mungkin terulang lagi masalah isim isyarah ini. Nah, kita beralih lagi ke ini teman-teman ya, ke diktat. Sebentar Anda tutup dulu papan tulisnya. Yang kita sampai tadi di dars tani. Nah, ad-dars tsani isim isyarah dzalika, dzalika najmun. Apa itu? Itu adalah sebuah bintang. Nah, berarti ke bintangnya posisinya jauh. Kalau yang tadi ada najmun, ada bintangnya dekat kali. Jadi bahasa sederhananya what is that gitu. Kalian tadi what is this? Kalau ini bahasa apa? Sederhananya apa itu? Hada masjidun. Ini adalah sebuah masjid. Wadhalika baitun. Nah, masjidnya mungkin dekat ya. Masjidnya dekat, rumahnya jauh. Ini adalah masjid dan itu adalah rumah. Sebuah rumah. Kemudian, hada hisanun wadhalika himarun. Ini adalah seekor kuda. Wadhalika himar. Dan itu, nah, keledainya posisinya jauh. Ya, dan itu adalah seekor keledai. Kemudian, nah ini pertanyaan memastikan. Adzalika kalbun, apakah itu seekor anjing? Maka dikatakan la dzalika kitun, tidak, itu adalah seekor kucing. Nah, kemudian madzalika, apa itu? Dzalika sarirun. Itu adalah sebuah ranjang. Nah, ini juga man ya. Man hadza wa man dzalika. Siapa ini dan siapa itu? Hadza mudarrisun. Ini seorang guru, wa dzalika imamun, dan itu adalah seorang imam. Imam sholat ya mungkin ya. Nah, ini gambarnya imam lagi sholat. Nah, wadima dzalika, apa itu? Dzalika hajarun. Hada sukarun wa dzalika laban. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, insyaallah ya. Di sini ada tamrin, perintah membaca dan tulis. Hada sukarun wa dzalika laban dan seterusnya. Di sini ada kalimat jadidah, imamun hajarun sukarun dan laban. Nah, itu saja teman-teman ya, insya Allah yang bisa kita bahas pada pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama yang mudah-mudahan di pertemuan pertama ini teman-teman walaupun mungkin kok kayak sederhana belajar gini tok. Nah, ini baru awalan ya. Ini baru awalan untuk pemanasan sebelum kita masuk menuju pelajaran-pelajaran berikutnya yang mudah-mudahan walaupun berat tapi mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk bisa memahami pelajaran-pelajaran yang akan datang. Nah, tidak ada sesi tajam teman-teman ya. Ya, intinya ini masih pemanasan dan akhirnya apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, apa yang salah datang dari diri saya dan syaitan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga teman-teman tetap semangat. Ini masih pekan pertama, insya Allah besok masuk pekan kedua dengan materi tentu yang insya Allah berbeda ya. Intinya setiap pekan materinya bertambah dan bertambah. Akhirnya saya pamit undur diri. Kita tutup pertemuan malam hari ini doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.